Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia bukan hanya sekedar konsep. Wawasan Nusantara sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki tujuan, fungsi, dan kedudukannya sendiri. 1. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Secara umum, tujuan wawasan Nusantara sebagai berikut. A. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, dan terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. B. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia ini, maupun kehidupan dalam negeri, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara setiap bangsa tentunya memiliki fungsi masing-masing. Fungsi tersebut tentunya berkaitan dengan bangsa dan negaranya. Di Indonesia, fungsi wawasan Nusantara secara umum sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan. Keputusan tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, fungsi wawasan Nusantara menurut Christine St. Kansil SH, MH, dan kawan-kawannya mengungkapkan gagasannya dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Indonesia. 2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan serta langkah pembangunan nasional. Berikut penjelasan mengenai fungsi wawasan Nusantara dari beberapa pandangan tersebut. A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional, yaitu sebagai konsep yang digunakan dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan dan teritorial. B. Wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional memiliki cakupan wawasan pengembangan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kohesi sosial dan kesatuan ekonomi sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. C. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan nasional merupakan pandangan geopolitik lingkungan tanah air Indonesia di Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan semua kekuasaan negara. D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan regional berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. 3. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak menjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara yaitu A. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideologi. B. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. C. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional.
D. GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. 4. Faktor-faktor penyebab memudarnya pemahaman wawasan Nusantara dan upaya memperkukuhnya. Faktor-faktor penyebab memudarnya pemahaman wawasan Nusantara dapat berasal dari internal maupun eksternal setiap bangsa. A. Faktor internal. 1. Adanya egosentrisme, yakni suatu paham yang dibangun dari semangat lokal tanpa memperhatikan kepentingan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. 2. Sikap etnonasionalisme, merupakan sikap yang menonjolkan etnis tertentu sebagai superioritas dalam seluruh etnis yang ada di Indonesia. Sikap ini dapat menimbulkan konflik dan membunuh semangat demokrasi dan juga menghambat proses nasionalisme dalam mewujudkan integritas nasional. 3. Adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Faktor eksternal. 1. Pengaruh globalisasi. Bangsa Indonesia dikenal dengan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral bangsa. Adanya globalisasi ini telah memengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. 2. Pengaruh dari konstelasi politik internasional. Negara-negara superpower berusaha mencari pengaruh dari negara-negara berkembang untuk melaksanakan ideologi dari negara tersebut, seperti pertarungan pengaruh antara ideologi komunis dan liberal. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkukuh kadar pemahaman wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, pelembagaan. Pelembagaan pengenalan terhadap wawasan Nusantara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui pendidikan yang terbagi atas pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diberikan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memperkenalkan terhadap semangat nasionalisme para pendiri negara dalam mewujudkan negara kepulauan yang sangat sulit diperjuangkan. Sosialisasi melalui pendidikan formal akan menciptakan rasa kesadaran terhadap nasionalisme yang dapat diwujudkan dengan keikutsertaan menjaga eksistensi negara kita dari ancaman negara-negara lain. Sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara dapat juga dilakukan lewat pendidikan non formal, di mana masyarakat dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar semua komponen warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut atau perairan, darat, dan udara Indonesia. Semua ini dilakukan supaya perjuangan para pendiri negara yang telah berusaha mencapai batas-batas teritorial wilayah Indonesia dapat dipertahankan dan diperjuangkan oleh generasi selanjutnya. Melalui media informasi untuk menjangkau sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui media massa atau elektronik. Oleh karenanya, peranan TV negeri maupun swasta sangat mendukung dalam mensosialisasikan